saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajar yang saya lakukan hanya sekedar mentransfer materi pembelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hanya melihat ketuntasan anak dalam menyelesaikan tugas yang telah disediakan guru. Jika murid sudah bisa menyelesaikan kegiatan atau tugas, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dan mengerti. Hanya meminta murid menghafal materi sehingga sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Berikut pembelajaran yang berpusat pada guru yang menjadikan anak sebagai objek pembelajaran. Ini video pembelajaran sebelum saya mengenal modul 1.1. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru harus mempelajari karakteristik murid dan guru memberikan kesempatan murid untuk tumbuh kembang sesuai kodratnya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara meluruh dari berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Murid sebagai objek pembelajaran sehingga guru hanya sebagai fasilitator. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran ABA 21, berpikir kritis, kreatif, komunitatif, dan kolaborasi, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Menuntun itu membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Berikut pembelajaran yang memihak kepada murid. Pembelajaran murid sebagai subjek. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.